Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing tentang pujian penyembahan. Hari Minggu yang lalu saya bagikan sebuah rekomendasi video tentang penyembahan. Nah, di dalam pengantar itu kan saya sampaikan bahwa ketika saya mendengarkan penyembahan itu, saya dibuat mengerti oleh Tuhan bahwa inilah yang memang kita perlukan. Di waktu-waktu yang lalu saya pernah katakan bahwa sesungguhnya habitat aslinya kita itu di dalam hadirat Tuhan. Karena kita bukan cuma manusia jasmani, tetapi kita adalah makhluk roh juga. Di dalam kita ini ada manusia rohani yang keberadaannya tidak terlihat oleh mata, tapi ada di dalam bangunan diri kita ini. Apa yang terlihat oleh mata itu adalah tubuh fisik yang kita bisa berkomunikasi dengannya. Tetapi tadi saya katakan bahwa namun jangan pernah lupa tentang keberadaan manusia rohani yang konon tidak akan pernah bisa mati. Kalau seseorang meninggal, tubuhnya akan kembali menjadi debu, kembali ke tanah. Tetapi roh akan kembali kepada Tuhan, dan manusia rohani itu akan memilih dua tempat, surga atau neraka. Nah, jadi saya mau pastikan setiap kita mengerti bahwa di dalam bangunan diri kita ini ada manusia rohani. Itulah kenapa saya katakan bahwa sejatinya habitat aslinya kita itu adalah di hadirat Tuhan. Nah, dan kita juga sudah mendapatkan pelajaran bahwa kita ini dipanggil untuk menyembah Tuhan. Jadi apa yang saya pahami ketika saya mendengarkan pujian penyembahan itu, dan apa yang saya sampaikan kepada para sahabat dan juga saudara yang di Big Internet pada pagi hari ini, tidak bertentangan bahwa memang kita ini, kebutuhan diri kita ini sebetulnya bukan soal makan dan minum, bukan soal pakaian, bukan soal tempat tinggal, tetapi hadirat Tuhan. Nah, itu yang saya mengerti ketika mendengarkan video penyembahan itu, bahwa ini yang kita perlukan, berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, rasanya pada rekaman pengantar video penyembahan itu juga saya sampaikan bahwa nanti saya akan bagikan tentang penyembahan, dan sesungguhnya saya belum punya materi, punya dasar firman Tuhan yang bertalian dengan topik ini. Saya baru punya pemahaman dan kesaksian tentang penyembahan itu sendiri yang saya dapatkan dari hikmat Roh Kudus, tetapi dasar firman-Nya belum ada. Nah, ini sekarang hari Selasa saya rekaman. Ini untuk besok RSSP hari Rabu. Nah, itu berarti berselang dari Minggu, bahkan dari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa,
3-4 hari kemudian, nggak kebetulan, saya percaya itu nggak kebetulan, saya diberikan rema, diberikan dasar firman Tuhan tentang kuasa pujian penyembahan oleh Tuhan. Karena kalau yang saya pahami, kita nggak tahu kan, dari banyaknya firman Tuhan yang yang ada di dalam Alkitab, kita tidak betul-betul paham letaknya, bukan letaknya, topik-topik apa yang ada di dalam setiap chapter kan, di dalam setiap pasal kan. Kecuali kita hafal modul, misalnya kita betul-betul tahu ayat ini tentang doa, ayat ini tentang dosa perkataan misalnya. Tapi pada dasarnya kan secara keseluruhan kita nggak tahu topik apa nanti yang akan dibahas di dalam setiap pasalnya. Sekalipun kita sudah berulang kali baca kan, tapi maksudnya ketika kita membaca sebuah pasal, kita kan nggak bisa prediksikan pada umumnya. Itu kalau saya ya. Ada sih beberapa pasal, misalnya kalau baca kitab Rut, nanti akan ketemu tentang kisah Naomi, kemudian kemudian Rut bertemu dengan Boas gitu ya. Nah, tapi kan yang kebanyakannya kan kita nggak bisa prediksi, nggak selalu ingat nanti di pasal ini akan ketemu topik pesan rema tentang apa gitu. Nah, itu kenapa saya katakan bahwa nggak kebetulan Tuhan memberikan saya rema yang mendasari atau mendukung topik yang saya sudah sampaikan pada hari Minggu, akan menyampaikannya kepada kita, yaitu tentang pujian penyembahan, kuasa pujian penyembahan. Nah, saya langsung mulai saja baca di 2 Tawarikh 20. Ini tentang kemenangan Yosafat terhadap Moab dan Amon. Jadi dari judulnya aja kita bisa tahu bahwa lawannya Yosafat waktu itu bukan cuma satu, ya, bukan satu bangsa saja, tapi ada Moab dan Amon. Nah, saya baca langsung ke ayat 2. Nah, ini saya nanti nggak mau dicapas ya. Jadi kalau para sahabat atau saudara ingin memperdalam, silakan buka di 2 Tawarikh 20. Nah, di ayat 2 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi ada laskar yang besar, bukan jumlah sedikit. Sehingga di ayat 3 dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Keren ya. Jadi Yosafat ini kan adalah sosok teladan. Makanya orang Kristen banyak yang memakai nama Yosafat. Saya belum pernah ketemu orang yang memakai nama Ahab, orang Kristen, karena memang kisah hidupnya, teladan hidupnya nggak pantas untuk diikuti. Tetapi kalau Yosafat adalah seorang yang hidupnya benar gitu. Nah, ini ketika baca ini saya ditambahkan lagi pengertian oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, penekanan saya tadinya malah di ayat-ayat selanjutnya gitu ya, tapi di sini juga kemudian Roh Kudus mengajari saya untuk memberikan pesan yang luar biasa dari
rema ini. Nah, ketika Yosafat takut, apa yang dilakukannya? Dia mengambil keputusan, nanti baca di ayat 3, keren sekali tulisannya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, orang yang sikap orang Kristen, sikap orang percaya yang benar ketika berada dalam masalah, dalam ketakutan, dalam pergumulan, dalam kesesakan adalah justru harus mencari Tuhan, harus memperbanyak ibadah. Bahkan bila penting disertai dengan berpuasa. Berpuasa itu menunjukkan kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Kita meminta berpuasa juga memohon belas kasihan Tuhan. Berpuasa juga menunjukkan sikap merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, lalu di ayat 6, Yosafat berkata kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Lalu di ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Jadi ketika Yosafat takut, awalnya kan dia takut. Jadi ayat 3 kan dia mengalami ketakutan ketika tahu ada bangsa Moab dan Amon dengan suatu laskar yang besar. Dia takut, lalu dia cari Tuhan, bahkan berpuasa. Dan luar biasanya sesuatu yang supranatural terjadi dalam diri Yosafat di ayat 17. Dia tidak lagi takut. Dia kemudian bisa menguatkan hati bangsa Yehuda. Dia berkata seperti ini di ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, ya, jadi di sini saya tambahkan poin penting yang kita harus ingat dalam hidup kita ini, bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita berpuasa, merendahkan diri, kita berseru-seru kepada Tuhan, maka kita akan dapatkan kekuatan baru dalam hidup. Di ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Di ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kenat dan Bani Korah bangkit berdiri, untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi keputusan mereka adalah mencari Tuhan, berpuasa, beribadah, menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dengan suara yang sangat nyaring, ada orang Lewi, ada Bani Kenat dan Bani Korah, mereka bangkit, mereka putuskan untuk memuji Tuhan. Di ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah perhadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi senjata
Yosafat adalah pujian, penyembahan, dan sorak-sorai kepada Tuhan. Saya jadi teringat dengan kemenangan peristiwa penaklukan bangsa Israel terhadap bangsa meruntuhkan tembok Yeriko. Mereka hancurkan dengan sorak-sorai. Nah, ini juga seperti itu. Memang menurut akal sehat kita nggak masuk akal. Apalagi kalau ditanya orang yang nggak percaya Yesus gitu ya. Masa sih bisa dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, penyembahan, bersorak-sorai, meninggikan Tuhan, lalu kemudian bisa kejadian seperti itu gitu ya, bisa mengalahkan musuh gitu. Tetapi kita yang mengenal Tuhan harus tahu bahwa ada kuasa dalam pujian. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu kita mengundang hadirat Tuhan dan Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya berperang untuk kita. Pujian penyembahan itu membungkam kekuatan musuh. Saya lanjutkan lagi di ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi Tuhan yang mengacaukan musuh bangsa Yehuda. Ketika ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di padang, tidak ada yang terluput. Jadi bangsa Israel sama sekali tidak mengadakan pertempuran. Mereka tidak mengadakan peperangan secara fisik yang berjuang dengan kekuatan untuk melawan Bani Amon dan Moab. Tetapi Tuhanlah yang berperang buat mereka. Ketika mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa, mereka merendahkan hati, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, mereka hanya berharap kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, mereka menaikkan pujian penyembahan. Maka Tuhan yang adalah Allah yang bertata di atas pujian orang benar, Dia akan datang. Memang kita nggak lihat dia secara fisik, tetapi di alam roh, karena memang dia adalah roh, kita belum bisa lihat dia secara suka-suka dengan bebas, ya kecuali kalau nanti kita diubahkan, kita akan melihat dia muka dengan muka. Tetapi kalau sekarang ada beberapa orang tertentu yang memang bisa mendapat penglihatan tentang Tuhan, entah lewat mimpi atau dengan membawanya ke alam spiritual, rohani gitu ya. Tetapi kita kan pada dasarnya nggak bisa lihat. Tapi kita punya iman bahwa Allah Roh itu bertahta atas pujian orang benar, atas pujian orang percaya. Nah, akhirnya musuh mereka dikalahkan. Ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Kita percaya kan Alkitab gak pernah bohong dan selalu menuliskan kebenaran, dan kita percaya bahwa setiap perkataan dalam firman Tuhan adalah iya dan amin. Ini bukan puitis. Saya ulangi kembali ayat 29. Ketakutannya daripada Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar. Ini ayat 29c. Perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Saya ulangi. Bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Sekali lagi saya ulangi. Bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Berarti benaran kan? Tuhan yang turun di atas pujian penyembahan
Dan Tuhan nggak mungkin datang sendiri. Dia disertai oleh malaikatnya. Malaikat perang yang akan memerangi musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya, tetapi musuh-musuh kita juga. Apa yang uh, yang menyebabkan ketakutan, yang menyebabkan kehilangan damai sejahtera, yang menyebabkan kekacauan, yang menyebabkan kebingungan, menyebabkan masalah yang merusak, mengacaukan, membinasakan. Itu kan musuh-musuh kita. Ya termasuk menurut saya adalah kelemahan, kemalasan, tidak bersemangat. Itu semua akan dihancurkan, itu akan dilumpuhkan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita mengundang Tuhan lewat hadiratnya. Makanya sebetulnya kalau ingat di waktu-waktu yang lalu, saya ini sebetulnya agak kalau dalam porsi doa saya itu, saya udah biasa memuji menyembah Tuhan rata-rata tuh 1 jam. Kenapa? Karena semakin lama menyembah Tuhan, semakin kerasa itu adalah damai sejahtera, tenang, semakin ketagihan, dan semakin mengalir pujian penyembahannya, mazmurnya. Jadi berdoa syafaat itu porsinya malah selalu lebih kecil. Menantikan Tuhan juga tidak seberapa lama gitu. Tapi menaikkan pujian penyembahan itu porsinya saya itu 1/2 jam sampai 1 jam. Dan saya dikenyangkan dengan hadirat Tuhan. Saya berpikir bahwa saya nggak usah bilang lagi apa-apa. Kalau saya udah rasakan hadirat Tuhan. Kalau saya sudah senangkan hadirat Tuhan, Tuhan akan cukupkan apa yang saya perlukan. Apa yang saya rindukan. Apa yang menjadi pergumulan saya sesaat sebelum membuat rekaman ini, saya sadar gitu ya, saya mengerti bahwa apa yang terjadi di dunia sekarang, masalah pandemi, tanpa bermaksud tidak prihatin dengan pandemi yang ada, dampak dari pandemi yang ada, baik ekonomi, dan rasanya sekarang sudah di seluruh dunia sudah 1 juta ya, 1 jutaan korban meninggal dunia. Dan itu banyak. Kalau saya tidak salah, di Jambi ini penduduknya belum sampai 1 juta. Jadi boleh dibilang ya seisi Jambi gitu ya, lebih daripada seisi Jambi, itu angka yang besar. Dan di Indonesia itu sudah menyentuh angka 10.000 kalau saya tidak salah update gitu. Tanpa saya bermaksud tidak prihatin dengan itu semua, tapi saya tidak memiliki kegentaran yang luar biasa. Saya tahu bahwa ini bukan berarti sok kepedean ya. Yang penting hidup saya benar. Kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi dengan diri saya, atau saya terinfeksi COVID misalnya, bagi saya yang penting hidup saya benar. Hidup saya benar. Saya mengalami Tuhan setiap hari. Saya bersekutu dengan Tuhan. Saya menjalankan kehidupan saya dengan benar setiap hari. Saya nggak perlu takut. Karena sama seperti Pak Seno bilang, saya juga sama. Saya yakin akan bersama dengan Tuhan. Soal kepastian Tuhan yang punya, karena Dia yang menentukan. Tapi itu kan, kenapa saya bisa yakin? Bukan saya merasa diri saya paling benar, paling suci, paling kudus, enggak. Tapi pergaulan yang erat dengan Tuhan, persekutuan yang erat, yang intim setiap hari, membuat saya tahu bahwa hubungan saya sama Tuhan itu baik. Walaupun saya bukan orang yang paling berkenan, yang paling wah gitu, tapi lewat persekutuan itu saya sama kayak sahabat lah, atau hubungan dalam keluarga. Kalau semuanya baik-baik, kita merasa aman gitu. Nah, itu semuanya dampak daripada
kuasa yang supranatural yang saya nikmati setiap hari. Bahkan seperti siang ini juga. Siang ini gak jarang siang hari saya sampai kemudian menangis sukacita gitu, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Saya siang ini saja saya melakukan doa pujian penyembahan kepada Tuhan hampir setengah jam, dan 1 jaman itu menyembah Tuhan gitu, bermazmur gitu. Maka yang saya alami adalah kekuatan baru setiap hari. Kekuatan saya diperbarui setiap hari. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita adalah ini sebetulnya hanya pengulangan gitu. Kenapa perlu diulang-ulang? Karena faktanya nggak semua lulus. Pelajaran kemarin, hari ini udah dilupakan. Ada itu. Atau dengar tapi no action. Nggak dilakukan. Jadi buat apa kemudian mendengarkan RSSP, mendengarkan tuntunan tapi nggak melakukan? Sudah tahu kan gaya atau praktek kekristenan TRC yang diajarkan di TRC, yang mestinya diikuti oleh MTRC, adalah kekristenan yang praktek. Kalau dengarkan hari ini dan itu baik, udah terbukti gitu ya, bahwa ketika kita mengangkat pujian penyembahan, Tuhan akan hadir dalam hadiratnya, dan Tuhan gak mungkin datang dengan tangan kosong, dan Tuhan tidak mungkin datang sendiri. Dia selalu disertai oleh para malaikatnya. Yang saya hanya dapatkan yang saya dapatkan di otak saya adalah, andaikan setiap kita memiliki gaya hidup, doa, pujian penyembahan, berpuasa, dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kita pasti akan mengalami breakthrough. Gak mungkin ada yang sampai terjatuh secara spirit ya, bukan fisik maksudnya, menjadi lemah, gak sampai kehilangan semangat gitu. Gak mungkin. Saya yakin bahwa saya akan kuat sampai akhir hidup saya, asal saya pelihara persekutuan dengan Tuhan. Memang saya harus katakan yang sesungguhnya, tidak selalu ketika kita memulai penyembahan kepada Tuhan, bermazmur, gak selalu mudah pada awalnya untuk melatih diri konsentrasi, untuk fokus, apalagi lagi malas siang hari. Tapi orang yang memiliki keteguhan hati, memiliki semangat yang tinggi, orang yang memiliki keputusan yang kuat untuk mencari Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah mendapat malu, dan akan dapatin Tuhan setiap melakukan pujian penyembahan. Ini kerinduan hati saya. Kenapa saya bagikan ini kepada para sahabat dan juga saudara yang ada di Big Internet gitu. Kalau mau berkemenangan, sama seperti Yosafat, sebelumnya juga saya bagikan tokoh, mereka datang memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan yang berperang buat mereka. Tuhan yang sama yang berperang kepada bangsa Israel, seperti yang dikatakan oleh Yosafat tadi, adalah Tuhan yang sama yang berperang kepada bangsa Yehuda. Dan Tuhan yang sama yang berperang kepada setiap orang yang mempraktekkan cara hidup yang sama. Kalau kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan, dan berpuasa dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, hati yang murni, bayar harga, saya yakin semuanya kita ini akan produktif. Gak ada yang kok kayaknya lemas-lemas gitu. Kan sudah ada firman Tuhan yang bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan
akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau setiap kita mengalami dampak dari pandemi yang ada kan semuanya ditakar oleh Tuhan. Dan mestinya kita bisa sanggup melewatinya apapun keadaannya. Masalahnya responnya seperti apa? Itu yang harus dikoreksi gitu. Nah, saya berharap setiap orang yang mendengarkan sharing saya ini mengikuti teladan Yosafat. Saya mengikuti teladan Yosafat. Saya mengikuti teladan yang sama seperti Daud. Daud 7 kali sehari datang memuji Tuhan. Daniel 3 kali dalam sehari. Daniel adalah orang yang dikasihi Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yosafat orang yang benar dan orang yang berkemenangan. Saya adalah orang yang menyaksikan kekuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup saya. Saya sudah bilang, kalau secara daging, saya nggak sanggup untuk ngelayanin. Berhadapan dengan karakter yang berbeda-beda. Ini kan pelayanan yang luar biasa. Nggak kayak pelayanan orang-orang tertentu yang penting gue bagi firman, nggak tahu lu mau lakukan apa nggak. Saya nggak seperti itu. Saya ada monitoring, saya mau pastikan setiap orang yang saya layani itu melakukan dan mengikuti apa yang saya bagikan. Nah itu bebannya itu nggak mudah. Tapi kenapa saya bisa cakap melakukan semuanya? Not by might, not by power. Saya tahu itu adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Yang saya dapatkan 3 kali sehari saya menyembah Tuhan. Nah, kalau mau semakin mengenal Tuhan seperti Yosafat, mengalami kemenangan, bersemangat, teguh di dalam Tuhan, miliki praktek hidup ini. Apalagi kalau ada masalah, bukannya malah tidur atau malah malas berdoa, itu cara yang salah. Itu akan membawa pada kekalahan. Cara yang terbaik adalah mencari Tuhan, merendahkan diri dengan berpuasa, dan menyembah Tuhan. Sudah terlalu banyak kesaksian orang yang saya pernah dengarkan. Ketika mereka memutuskan mencari Tuhan, berpuasa, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Maka Tuhan itu kan siapa sih Tuhan itu? Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalau Tuhan sudah datang melalui hadiratnya, maka dia akan buka jalan. Dia akan buka kehidupan. Dia akan buka berkat-berkat rohani. Nah, masalahnya, apakah engkau ini mau membayar harga atau orang Kristen yang berperilaku bodoh, yang dengar sesuatu tapi no action? Saya dengan tegas katakan, sorry agak keras ya. Setiap orang yang dengerin sharing saya ini, dan setelah dengerin, gak lakukan apa-apa, saya mau kasih tahu, engkau adalah orang Kristen yang berperilaku bodoh. Dengarkan sesuatu yang membawa kemenangan, membawa hal-hal yang supranatural, tapi diam saja, seperti sikap-sikap ahli Taurat yang saya sudah bagikan kan, yang kita sudah belajar kan. Maka orang seperti ini akan cenderung stagnan kekristenannya, bahkan kalah, mengalami kemunduran. Tetapi orang yang kalau dengar sesuatu ada tindakan, maka semakin lama, semakin dewasa kerohaniannya, semakin bijaksana, semakin mengenal Tuhan, dan dia akan menemukan Tuhan yang adalah jalan, adalah kebenaran, dan juga kehidupan. Nah, saya berharap, dan saya akan melihat nanti, siapa di antara kita yang melakukan apa yang saya bagikan. Saya tidak suka membagikan apa yang teoritis. Saya cenderung membagikan apa yang sudah saya praktekkan. Nah, nanti saya akan lihat dalam perjalanan waktu, apakah seseorang itu mengikuti dengan kerendahan hati apa yang saya bagikan seturut dengan firman Tuhan, apa memang orangnya memang berperilaku bodoh, hanya menghabiskan waktu dengerin sharing, tapi gak mengikuti, gak melakukan. Nah, orang yang memiliki kerendahan hati untuk melakukannya, mempraktekannya, bayar harga, akan saya lihat mengalami kehidupan yang berkemenangan, yang tetap bersemangat, yang dimana Tuhan berperang atas seluruh persoalan hidupnya, dan akan tetap bersama-sama di dalam rombongan ini. Saya berharap sih kita semua
sama-sama menjadi orang Kristen yang bersemangat, yang bertumbuh, bahkan berbuah. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan, disimpan dalam hati, terlebih dilakukan. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Pak. God bless us.